Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Gimana kabarnya kalian semua, para Jambeker, dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan membimbing kita ke jalan yang benar. Kali ini saya akan membahas tentang doktrin pertanyaan malaikat setelah mati. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Konak, kopi enak. Indahnya hidup dan nikmatnya hidup hanya bisa dirasakan, bukan dipikirkan. Jadi ini sudah mengakar dan sudah mendarah daging, menjadi suatu kemelekatan yang susah dipisahkan. Dan orang sudah meyakini bahwa katanya, padahal itu baru katanya, setelah mati nanti akan ditanya oleh malaikat. Katanya, kata siapa? Apa tertulis di dalam ayat Qur'annya? Atau apa pernah Nabi Muhammad mengatakan setelah mati nanti akan ditanya, man robuka, man nabiyuka, man agamamuka? Wah, nggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Itu hanyalah doktrin dan dogma. Dan ketika diyakini doktrin dan dogma, itu menjadi sesuatu kemelekatan yang susah dilepaskan. Orang akan marah ketika dikatakan bahwa sebetulnya yang ditanya itu adalah yang tidak dikenal, yang sudah tidak mengenali dirinya. Nah, ibarat analogikanya, istilahnya adalah Raja Arab. Nah, istilahnya Raja Arab ini adalah raja penguasa alam semesta. Istilahnya dia adalah Raja Arab ini ibaratnya adalah yang menguasai Arab, kan berarti ibaratnya yang menguasai alam semesta. Ibarat Allahnya istilahnya Raja Arab misalnya. Nah, kita pergi bersama Raja Arab, mengawalnya atau keluarganya, bepergian di sekitar Arab, terus ke bandara. Ini kita pergi domestik. Nah, ketika kita pergi ke bandara dan akan terbang take off untuk perjalanan yang domestik di sekitar Arab, nah, apakah penjaga-penjaga bandara itu akan bertanya lagi kepada kita? Nggak akan, karena udah kenal dengan Raja Arab. Terus kita bersamanya, terus kita bersama Raja Arab, penguasa Arab. Yang akan ditanya sama penjaganya, penjaga bandara, ya udah lewat aja. Apalagi kita nggak bawa barang apa-apa. Meskipun kita tidak bersama dengan Raja Arab, meskipun kita sendirian datang ke bandara, tapi kalau kita tidak membawa apa-apa, itu tidak akan ditanya macam-macam sama penjaga bandara. Karena apa? Karena kita tidak bawa apa-apa, tidak bawa sesuatu yang mencurigakan. Nah, kita itu lahir dari Allah nggak membawa apa-apa, nggak membawa pemahaman, nggak membawa paradigma, nggak membawa pemikiran, nggak membawa doktrin begini begitu, Islam itu harus begini harus begitu. Nggak membawa semua itu. Kita lahir dengan cinta kasih, kita lahir dengan kasih sayang. Kita lahir itu, kita dilahirkan pun asalnya dari ibu dan bapak yang saling mengasihi, kasih sayang, cinta. Manusia lahir itu karena cinta. Begitupun Allah menciptakan alam semesta itu karena cinta, nggak membawa apa-apa. Orang kulit negro ketemu orang kulit putih, meskipun beda agama dan beda bangsa, juga beda warna kulitnya, itu ketika bayi dia akan penuh kasih sayang, berteman saja. Tapi ketika tumbuh besar,
diajarkan doktrin-doktrin, dogma-dogma agama, begini dan begitu, kulit hitam, kulit putih, agama ini, agama itu. Jadilah manusia saling membenci. Berarti kebencian itu diajarkan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian. Nabi-nabi pun tidak pernah mengajarkan kebencian. Kebencian itu diajarkan oleh manusia yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan Tuhan. Lalu mereka membuat doktrin-doktrin. Oh, di akhirat nanti setelah mati akan ditanya oleh malaikat. Lah, kita bersama Raja, kita bersama Allahnya, masa akan ditanya sama malaikat? Nggak akan ditanya, apalagi kalau kita meninggalnya seperti lahir, tidak membawa apa-apa. Ini kan setelah meninggal, yang ditanya itu ketika meninggal, dia bawa kebencian, dia bawa perbedaan, beda agama, beda keyakinan, benci. Nah, itu pasti akan ditanya sama malaikat. Karena malaikat udah nggak kenal lagi, asalnya dari Allah kok balik lagi pengen ke surga. Ini sudah salah tujuan. Kita berasal dari Allah, maka ketika meninggal, kita hanya mencari jalan untuk kembali ke Allah, bukan untuk ke surga. Kalau kita asalnya dari Allah, terus kalau meninggal pengen ke surga, artinya surga lebih besar dari Allah. Kan Allah yang menciptakan surga, kan manusia sendiri yang menciptakan surga dan neraka di dalam dirinya, bukan Allah. Kalau kita lahir dari Allah kok kembali pengen ke surga, ini udah salah tujuan. Maka wajar kalau pas mati ditanya sama malaikat, karena dia sudah tidak mengenali dirinya, karena dia sudah tidak mengenali dari mana ia berasal. Dia berasal dari Allah, ya harus kembali kepada Allah, bukan mencari surga. Kok ini setelah lahir dijejali agama, kok malah bercita-cita pengen masuk surga? Ini apa-apaan? Ini doktrin, suatu hal yang membuat manusia menjadi kerdil. Bahkan menganalogikan malaikat itu seperti manusia, pakai nanya-nanya segala. Memangnya ujian, tong? Pakai ditanya-tanya. Ini kan bukan tentang itu. Malaikat itu malah sujud kepada manusia. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu yang baru, yaitu Adam, wa nafakhar ruh, dan ditiupkanlah ruh ke dalam rahim, itulah Adam, yaitu jiwa, ruh. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk sujud. Ya, malaikat aja sujud kepada manusia, gimana mau nanya? Jadi malaikat bertanya itu kepada orang yang tidak kenal kepada dirinya sendiri, yang tidak kenal kepada Allah. Nah, kalau kita kembali kepada Allah dan selalu hidup kita berserta Allah, masa ditanya sama malaikat? Mau tanya apa? Orang malaikat aja disuruh sujud kepada Adam. Manusia itu malaikat itu disuruh sujud kepada Adam, bukan bertanya macam-macam kepada manusia. Nah, lalu manusia yang ditanya oleh malaikat adalah manusia yang sudah tidak mengenali dirinya, manusia yang sudah jauh dari Allah, manusia yang tidak Islam tapi berkuar-kuar ngakunya Islam. Islam itu berserah diri kepada Allah. Dan kalau kita berserah diri kepada Allah, maka dalam hidup kita disertai Allah. Allah menyertai kita. Allah turun kepada manusia, menjelma, menyatu dengan manusia, tapi Allah tetap Allah. Manusia bisa naik dan menyatu dengan Sang Holy, karena Allah itu ahad, meliputi di dalam dan di luar, di dalam diri yang paling dalam dan di luar diri yang paling luar. Karena Allah bukanlah benda, Allah itu adalah daya, Allah itu adalah satu kesatuan dengan seluruh ciptaannya. Tapi Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Meskipun manusia dijelmai oleh Allah, manusia tetap manusia, Allah tetap Allah. Tapi kalau kita udah meliputi bersamanya, masa malaikat masih nanya? Pas sudah meninggal masih ditanya sama malaikat, man rabbuka? Lah, itu mah pertanyaan bodoh. Nggak ada doktrin-doktrin seperti itu. Itu hanya doktrin-doktrin manusia yang menyesatkan. Jadi tidak ada yang namanya pertanyaan malaikat setelah manusia mati.
Orang yang ditanya oleh malaikat adalah orang yang lupa dirinya. Orang yang sudah tidak mengenali dirinya sendiri. Jadi, maka kenalilah diri sendiri. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, bukan untuk surga. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bukan innalillahi wa surga wa jannah roji'un. Kita tidak kembali untuk surga. Kita kembali ke jalan Allah, kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan cara apa? Dengan cara berserah diri. Bahasa Arabnya Islam, bahasa Sundanya Dharma, bahasa Inggrisnya surrender. Jadi karena hanya Islamlah jalan untuk kembali kepada Allah. Terima kasih, meskipun video ini sangat singkat, semoga dapat menjadi hidayah dan inspirasi bagi kita semua. Bahwa tidak ada pertanyaan malaikat, justru malaikat sujud kepada Adam. Jadi tidak mungkin malaikat berani bertanya kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Yaitu manusia sejati yang mengenali diri dan kembali kepada Allah dengan Islam. Islamlah hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.